Nah, apa saja sih fungsi modul ajar itu? Nah, pertama, fungsi modul ajar bagi Bapak Ibu itu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas. Nah, yang pertama itu mempermudah. Mempermudah apa ya, Bu Ria? Nah, yang pertama itu mempermudah guru untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik. Jadi, dengan modul ajar yang telah Bapak Ibu buat, itu akan memudahkan Bapak Ibu guru semuanya untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik mengenai dari kebutuhannya, kebutuhan belajar peserta didik, dari karakternya, itu kita akan dapat memudahkan proses belajar peserta didik. Yang kedua yaitu untuk memperlancar gitu ya. Pastinya untuk memperlancar proses pembelajaran yang ada di dalam kelas sehingga eh, jika proses pembelajarannya lancar, maka pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik Bapak Ibu semuanya gitu. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas siapa? Tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik. Nah, dengan adanya modul ajar dalam proses pembelajaran itu, kita akan meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang pendidik atau guru gitu ya. Nah, selain untuk pendidik, juga untuk peserta didik, jika modul ajarnya dibuat dengan bagus, dengan mudah, maka proses pembelajarannya yang lancar dan mudah dalam proses pembelajaran peserta didik, maka kita akan mengeluarkan atau output peserta didiknya itu juga akan ikut berkualitas gitu, Bapak Ibu. Nah, namun kendalanya saat ini banyak guru yang makin pusing karena modul ajar gitu ya. Banyak administrasi yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru semuanya gitu. Mulai dari modul ajar, LKPD ataupun administrasi yang lainnya yang dibebankan kepada guru atau pendidik. Nah, dengan banyaknya administrasi tersebut sehingga guru itu semakin pusing. Nah, dengan cara bagaimana Bu agar kita membuat modul ajar itu tidak pusing gitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas itu ya Bapak Ibu. Nah, entah itu bingung karena cara buatnya, cara membuat modul ajarnya itu bagaimana, atau memilah materi, atau bahkan cara memulainya itu dari mana gitu. Memulai membuat modul ajarnya itu dari mana sih langkah-langkahnya atau step-stepnya yang akan eh, dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, jadi untuk step awal ini, step satu, Bapak Ibu guru itu harus menganalisis terlebih dahulu, analisis kondisi serta kebutuhan guru, murid, dan satuan pendidikan. Nah, di dalam kelas kita itu, peserta didik itu kan bermacam-macam ya. Nah, kita analisis terlebih dahulu murid kita itu nanti kebutuhannya itu seperti apa dalam pembelajaran. Kemudian sarana prasarana yang ada di dalam kelas itu sudah mewadai atau belum, sudah tercukupi atau belum. Nah, kalau kita membuat modul ajar tapi sarana dan prasarananya tidak sesuai atau tidak mendukung, jadi modul ajar yang kita terapkan nanti akan juga kebingungan dan susah gitu. Kemudian yang kedua itu, step yang kedua itu identifikasi dan penentu dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini gimana ya? Ini itu sikap atau dimensi yang akan kita nilai di dalam modul ajar. Jadi, misalkan kerjasama atau gotong royong yang akan eh, kita terapkan di dalam modul ajar untuk peserta didik. Jadi, diidentifikasi terlebih dahulu itu yang akan kita nilai itu dimensi profil pelajar Pancasila yang apa. Itu. Yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di dalam modul ajar itu pasti ada alur tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Itu kita analisis juga tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan itu nanti seperti apa gitu. Ya, tujuan pembelajarannya yang akan kita eh, capai itu apa gitu. Nah, setelah tujuan pembelajaran, maka kita akan menyusun modul ajar yang akan kita buat. Setelah menganalisis, mengidentifikasi, dan menentukan tujuan pembelajaran, kita susun modul ajarnya. Dan yang kelima, pelaksanaan rencana pembelajaran. Nah, setelah pelaksanaan rencana pembelajaran itu, kita tidak lupa yang terakhir adalah
tindak lanjut dan evaluasi. Dengan evaluasi ini akan membuat kita menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada hambatan apa di dalam modul ajar yang sudah kita terapkan itu tadi, kemudian kekurangannya apa, itu kita evaluasi untuk penerapan modul ajar selanjutnya atau berikutnya gitu. Jangan lupa untuk tindak lanjut dan evaluasi hambatan maupun kekurangan-kekurangan yang ada di dalam modul ajar. Tuh. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu itu berapa lama sih eh, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan modul ajar? Apakah 1 hari? Bisa share di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu bisa dapat membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira untuk membuat modul ajar? Ataukah 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya? Itu sangat lama ya Bapak Ibu dan menguras banyak waktu jika 3 hari, 2 hari dalam pengerjaan pembuatan modul ajar. Nah, bisa 1 jam kah atau 2 jam ataupun 5 jam dalam proses pembuatan modul ajar Bapak Ibu? Nah, ini dengan bantuan AI, pembuatan modul ajar itu tidak sampai 5 menit Bapak Ibu. Nah, dengan AI ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya untuk membuat modul ajar secara cepat dan tepat gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini. Nah, cara efisien dan efektif dalam pembuatan modul ajar itu ada 2, yaitu yang pertama itu dengan menggunakan template. Ya, template-nya itu tinggal kita pakai template yang ada, kemudian kita sesuaikan dengan tujuan. Jadi sudah tersedia template-template modul ajar, kemudian kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan nantinya. Itu jika Bapak Ibu menggunakan template gitu ya. Nah, kalau menggunakan template itu nanti bisa kita edit ya Bapak dari tujuan pembelajarannya, proses pembelajarannya atau langkah-langkahnya gitu. Yang kedua itu menggunakan teknologi. Nah, kalau menggunakan teknologi ini menggunakan bantuan aplikasi ataupun AI gitu ya. Nah, ini sangat cepat sekali dalam pembuatan modul ajar yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Yang awalnya ini ada yang di kolom komentar bisa sampai 1 minggu gitu ya membuat modul ajar saja. Bisa sampai 2 hari, ada yang 1 bulan itu untuk 2 semester gitu. Nah, dengan menggunakan template ataupun teknologi ataupun aplikasi AI, nah itu dapat memudahkan Bapak Ibu semua untuk mempersingkat membuat modul ajar. Tuh.